السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون أحبتي في الله، عافاني الله وإياكم، اتقوا الله تعالى في سر والعلن. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik saat sendirian ataupun di tengah orang banyak. Sungguh takwa mendatangkan kebahagiaan di dunia sebelum akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari seluruh permasalahan yang dia hadapi, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan selalu menjadikan urusannya mudah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan membesarkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita sekarang di dalam bulan Rabiul Awal. Sebagian kaum muslimin senantiasa mengingat bulan Rabiul Awal dengan bulan kelahiran Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi sebagian besar kaum muslimin mungkin lupa atau tidak diberitahu bahwasanya bulan Rabiul Awal juga adalah bulan yang di situ wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan khatib melihat bahwasanya mengingat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wasiat-wasiat sebelum beliau wafat lebih utama dibandingkan mengingat yang selainnya. Wasiat, maka oleh sebab itu khutbah Jumat pada kesempatan kali ini dengan tema wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat di dalam bahasa Indonesia artinya adalah pesan penting yang disampaikan oleh orang yang mau meninggal, yang dikerjakan orang-orang setelah meninggalnya yang memberikan wasiat. Maka wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah pesan-pesan penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Seharusnya kita lebih menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, dan ini adalah bukti cinta kita kepada beliau sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tauhid adalah wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah apapun, terutama berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Isti'adzah, meminta perlindungan hanya kepada Allah, tidak meminta perlindungan kepada orang yang sudah mati, siapapun orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Di dalam surat yang lain, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu falak. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan Rabbnya manusia, tidak minta perlindungan kepada makhluk, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Jibril alaihi salam. Tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, meminta apapun hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wahai saudaraku kaum muslimin, tauhidmu, ucapanmu la ilaha illallah tidak akan sempurna kecuali dengan mengkufuri Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sejuta kali ucapan la ilaha illallah tidak akan bermanfaat jika tidak menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sering di dalam Al-Qur'an menyebutkan wa'budullah
wala tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Cerita sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang paling terdekat, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di dalam pangkuan beliau. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit keras, tafiqa yatrahu khamisatan ala wajhi. Beliau meletakkan kain di atas wajah Nabi Muhammad, wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa idza tamma kashafaha. Kalau beliau sudah merasa sesak nafasnya, beliau membuka kain tersebut. Dalam keadaan seperti itu beliau bersabda, "La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah terhadap kaum Yahudi dan Nasrani. Mengapa mereka dilaknat? Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kuburannya dibangun, beribadah yang khusus di kuburan, merasa lebih khusyuk berdoa di kuburan dibandingkan di dalam masjid, merasa lebih afdal membaca Al-Quran di kuburan dibandingkan di dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Laula dzalik la ubrisa qabruhu." Kalau seandainya bukan karena khawatir tersebut, maka niscaya kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan nampak. Di dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di saat sakit beliau yang beliau tidak bangun dari sakit tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Khusya an yattakhadha masjidan." Beliau khawatir kuburan beliau akan dijadikan masjid sebagaimana nabi-nabi yang lain. Dan itu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim dari Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid." Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Ingatlah, jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Hadis-hadis ini, wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, derajatnya sangat kuat. Riwayat Bukhari dan Muslim, hukumnya sangat kuat. Karena setelah beliau mengucapkan itu, beliau wafat. Tidak ada hukum, tidak ada hadis yang menghapuskan hukum-hukum yang ada disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan menjadikan kuburan sebagai masjid adalah bentuk melampaui batas dan bentuk sarana yang menghantarkan seseorang kepada kesyirikan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mengerjakan hal tersebut agar tetap di atas tauhid dan tidak terperosok ke dalam kesyirikan. Karena bagaimanapun ketika seseorang mengagungkan kuburan, maka dikhawatirkan, dan itu yang sudah terjadi. Itu yang sudah terjadi. Tidak boleh kita tutup mata. Itu fakta yang terjadi di lapangan.
apabila kuburan sudah diagungkan lebih daripada masjid, dikhususkan ibadah di sekitar kuburan, maka sebagian orang-orang akan berdoa kepada orang yang dikubur, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perbuatan kezaliman yang tidak pernah ada kezaliman sebesar daripada berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, langsung kepada Allah tanpa perantara. Tidak perlu orang-orang menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita untuk berdoa yang ikhlas langsung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah bersamaan kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat di bulan yang kita di dalamnya sekarang ini, yaitu bulan Rabiul Awal. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibbatil muslimun, afanillahu wa iyyakum. Ittaqullaha ta'ala fi sirri wal alan wa a'zamut taqwa tauhidullahi azza wa jalla. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Bertakwalah kepada Allah, dan sebesar-besar takwa kepada Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah di dalam ibadah, dan beribadah hanya kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, dan sinonim dari Islam adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffiq waliya amrina lima tuhibbu wa tardah wa min al-'amali bi kitabik wa ittiba'i sunnatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala 'adzabin.
ma'a ladzatin nazar ila wajhika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arda 'anna, Allahumma arda 'anna, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.